Dembele capai kesepakatan dengan PSG, Barcelona minta 320 miliar rupiah. Winger Barcelona Ousmane Dembele dikabarkan sudah mencapai kesepakatan personal untuk pindah ke Paris Saint-Germain untuk pindah pada Januari 2022. Bola kini berada di tangan Barcelona untuk memuluskan kepindahan tersebut. Blaugrana dikabarkan meminta mahar dari PSG senilai 20 juta euro atau setara dengan 320 miliar rupiah. Ousmane Dembele dihubungkan dengan beberapa klub Eropa sepanjang bursa transfer Januari 2022. Namun menjelang deadline day, transfer Dembele belum juga resmi. Kedua pihak gagal mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak yang habis pada musim panas 2022. Barcelona pun mengambil keputusan tegas untuk meminta Dembele pergi atau tidak akan memainkannya hingga akhir musim. Barcelona lebih suka menjual pemain Prancis itu sekarang ketimbang kehilangannya secara cuma-cuma pada akhir musim. Barcelona sebenarnya mematok harga yang tidak terlalu tinggi untuk Ousmane Dembele. Apalagi jika mengingat klub raksasa Catalan itu harus merogoh 98,6 juta pounds atau 1,9 triliun rupiah saat memboyongnya dari Borussia Dortmund pada 2017. Sebelum berkesepakatan dengan PSG, Dembele juga dikaitkan dengan dua klub raksasa Liga Inggris, Manchester United dan Chelsea. Jika berhasil menjual Ousmane Dembele ke PSG, Barcelona dikabarkan akan langsung memakai uang penjualan itu untuk membeli mendatangkan pemain baru. Barca sudah mengincar 1-2 pemain depan dari dua liga berbeda. Mereka akan memboyong Alvaro Morata Juventus atau Pierre-Emerick Aubameyang hingga akhir musim. Aubameyang akan memberi Barcelona pilihan lebih beragam di lini tengah. Dia bisa dipasang sebagai penyerang tengah atau bermain lebih melebar di lini depan. Tevez menarik perbandingan antara Messi dan Ronaldo. Pemain depan tim nasional Argentina Carlos Tevez adalah salah satu dari sedikit pemain yang dapat mengatakan bahwa mereka bermain dengan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Tevez bergabung dengan Messi dengan La Albiceleste dan dia tampil bersama Ronaldo di Manchester United. Untuk mantan penyerang Boca Juniors, dia sangat menikmati bermain bersama kedua talenta tersebut, yang dia bicarakan lebih lanjut kepada ESPN Argentina. Mereka adalah dua yang hebat, kata Tevez. Saya merasa nyaman dengan mereka berdua. Saya menikmati keduanya dan belajar dari mereka. Mereka berdua di luar kebiasaan. Dengan Cristiano saya menjalani hari demi hari dan dengan Leo itu dengan tim nasional. Mereka berasal dari planet lain. Mereka masih bagian dari elit sepak bola dan itu sangat sulit. Itu sesuatu untuk dikagumi. Anda harus angkat topi untuk para pemain seperti itu. Orang-orang seperti Angel Di Maria dan Gonzalo Higuain pasti bisa membuktikan komentar Tevez tentang dua bintang depan. Mereka masing-masing juga bermain bersama dua pencetak gol yang menonjol. Bagaimana pandangan Messi menjadi pemimpin di PSG? Paris Saint-Germain dipenuhi dengan banyak pemimpin di dalam dan di luar lapangan. Dan untuk gelandang Ander Herrera, dia melihat bahwa Lionel Messi telah mencontohkan sifat seperti itu. Berbicara kepada outlet yang berbasis di Spanyol Mundo Deportivo, gelandang Spanyol itu menyinggung tentang bagaimana Messi telah menjadi pemimpin dalam tim sejauh ini di awal perjalanannya bersama PSG. Selama karir saya telah menemukan pemimpin dengan kata-kata seperti Sergio Ramos, dan kemudian dengan contoh seperti Messi, kata Herrera. Dia telah memenangkan Ballon d'Or ke-7-nya, dan dia berlatih dan menikmatinya seolah-olah dia baru mulai bermain. Dia tidak menganggap satu tindakan pun dalam latihan sebagai lelucon. Ada cukup narasi selama bertahun-tahun sekarang bahwa Messi tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi pemimpin dalam sebuah tim. Tetapi Herrera melihat bahwa dengan menjalankan Argentina di sisi Liga 1, ini jauh dari kasus. Di lapangan, Messi telah menunjukkan performanya akhir-akhir ini. Dia telah mencapai 2 digit dalam kontribusi gol musim ini, termasuk 5 gol yang dicetak dalam permainan Liga Champions UEFA. Banyak pertandingan penting di semua kompetisi akan menunggu Herrera, Messi, dan PSG lainnya selama paruh musim ini.
Laporan Everton, Idrissa Gueye bisa kembali dengan sensasional. Everton membiarkan Idrissa Gueye pergi ke Paris Saint-Germain, tetapi sang gelandang bisa kembali ke Goodison Park pada hari ini. Everton bisa menyambut kembali mantan gelandang Idrissa Gana Gueye di akhir jendela transfer. Itulah rumor transfer yang beredar, dengan The Athletic melaporkan bahwa pemain berusia 32 tahun itu ada dalam daftar The Toffees yang saat ini sedang gencar-gencarnya meloloskan diri di Liga Inggris. Itu juga tampak seperti jendela yang sibuk di sisi biru Merseyside, dan tidak hanya Frank Lampard yang akan diumumkan sebagai manajer baru klub. Everton juga terlihat seperti memenangkan perlombaan untuk mengontrak Donny van de Beek. The Toffees melawan persaingan ketat dari Crystal Palace untuk ketidakcocokan Manchester United. Dengan ayah mertua Van de Beek, Dennis Bergkamp bahkan mengajukan permintaan kepada mantan rekan setimnya dan pelatih Eagle Patrick Vieira. Pemain skema Belanda itu dikaitkan dengan kepindahan ke Goodison di musim panas dan sepertinya akan menyelesaikan kesepakatan pinjamannya nanti. Gueye sementara itu sangat dicintai oleh orang-orang Everton dan kembalinya dia akan disambut dengan baik. The Toffees memiliki banyak opsi kuat di lini tengah, tetapi kerja keras pemain Senegal itu akan disambut baik. Lampard menyukai formasi 4-2-3-1 dan 3-4-3 di Chelsea. Dengan Van de Beek tampak seperti gelandang serang untuk sistem dan juga Gueye sebagai gelandang duduk sebagai salah satu poros ganda. Banyak klub Liga Inggris mengawasi Layvin Kurzawa di jam terakhir jendela transfer. Tinggal beberapa jam lagi sampai jendela transfer Januari ditutup. Paris Saint-Germain berharap mereka dapat menemukan pelamar untuk bek kiri Layvin Kurzawa. Selama beberapa minggu terakhir, pemain berusia 29 tahun itu telah dikaitkan dengan kepergian tetapi belum meninggalkan klub ibu kota. Menurut Vote Mercato, Liga Inggris kemungkinan tetap menjadi tujuan Kurzawa yang masih belum bermain 1 menit pun musim ini. West Ham United dan Newcastle United juga dikabarkan tertarik dengan bek tersebut. Kurzawa memang ingin bermain, dan mungkin akhirnya menuju ke Liga Premier bisa cukup baginya untuk mencoba dan mencari kemungkinan kesepakatan untuk mendapatkan waktu bermain musim ini. Jika dia dan PSG gagal melakukan gerakan apapun dalam beberapa jam ke depan, maka kemungkinan dia akan melewatkan 1 musim penuh tanpa tampil di lapangan. Kurzawa berada di urutan keempat pada grafik kedalaman bek kiri, dengan Nuno Mendes, Juan Bernat, dan Abdou Diallo semua melihat waktu di depannya di posisi itu.